Baik. Kemudian yang kedua, sahabat yang dimuliakan Allah, kunci kedua yang bisa kita dapatkan untuk membuka kembali pintu-pintu rezeki itu adalah memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita sadar sebagai manusia, bukan mungkin lagi tetapi satu keniscayaan dan pasti, hal yang aksiomatik, bahwa kita seringkali melakukan dan seringkali berbuat kesalahan, dosa dan kemaksiatan. Bukankah Rasulullah katakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, kita sebagai anak cucu Adam, pasti seringkali melakukan kesalahan, tetapi yang terbaik dari mereka yang melakukan kesalahan tersebut, yang berbuat dosa dan maksiat, at-tawwabun, adalah orang-orang yang bertaubat. Allahu Akbar. Kita menyadari betapa mungkin dalam setiap hari, setiap waktu, apa yang diproduksi, dihasilkan dari diri kita, dari tubuh kita ini, dari ucapan lidah kita, bahkan dari perbuatan gerak tubuh kita, dari cara berucap kita, berinteraksi dengan orang lain, bahkan lebih jauhnya adalah hati kita, selama ini berlumur dengan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dosa kepada sesama. Dan ini tidak mungkin kita biarkan begitu saja dosa dan kemaksiatan bertumpuk, bahkan seluas samudra lautan, dan semakin kita tumpuk hingga melebihi tingginya gunung-gunung yang ada di dunia ini. Karena ketika itu biarkan, ini akan menjadi hijab, akan menjadi penutup rizki atau pintu rizki bagi kita semua. Ingat, dosa dan kemaksiatan akan menjadi hijab, bahkan penghalang antara doa kita, harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa dan kemaksiatan kita akan menjadi benteng yang akan menjadi sekat, ya, untuk kita mendapatkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tegaskan sebagaimana disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam, hendaklah kalian memohon ampun kepada Allah agar Allah memberikan rizki dengan menurunkan air dari atas langit dengan curah hujan yang menyuburkan bumi ini. Dan Allah juga akan memperluas, ya, Allah akan memperluas, memperbanyak peluang-peluang rizki dengan diberikannya anak kita, keturunan-keturunan yang baik, soleh dan solehat. Allah juga memberikan harta yang berlimpah dan juga sungai-sungai yang mengalir padanya air-air yang memberikan kesejukan dan kesuburan terhadap bumi ini. Ini poin yang kedua. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya, kunci ketiga untuk bisa membuka pintu-pintu rizki untuk kita semua, yaitu sungguh-sungguh dalam bekerja dan beramal, atau sungguh-sungguh dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ketika kita ingin meraih sesuatu yang menjadi cita-cita besar dan harapan kita semua, jangan selalu membayangkan Allah menyiapkan permadani merah di depan kita dengan bunga-bunga yang indah di kanan dan kiri kita, dengan disambut oleh para bidadari-bidadari yang begitu cantik dan mempesona hingga kita mencapai satu tujuan. Jangan selalu berpikir seperti itu. Ketika kita ingin mencapai satu tujuan atau target yang menjadi kebaikan bagi kita, keluarga yang kita cintai, dan masyarakat di sekitar kita. Untuk meraih semua itu, di sini diperlukan al-jihad, kesungguh-sungguhan, menghilangkan segala bentuk kemalasan, bahkan membuang kebiasaan kita untuk mencari-cari alasan
dan melenyapkan berbagai sekat-sekat dan penghalang dalam diri kita yang membuat kita kemudian tidak sungguh-sungguh dalam meraih rizki tersebut. Allah nyatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang jahadu bersungguh-sungguh fina di jalan kami, mari kita lihat janji Allah, sahabatku, lanahdiyannahum subulana, kami pasti akan berikan kepadanya petunjuk jalan-jalan kami. Tidakkah kita lihat Allah hamparkan, Allah buka sebanyak-banyaknya pintu-pintu dan kesempatan bagi kita. Allah membuka selebar-lebarnya gerbang untuk meraih cita-cita kita. Subulana, jalan-jalan yang bukan hanya 1-2 jalan, tetapi banyak. Dan disinilah sesungguhnya kalau kita lihat banyak orang-orang, saudara-saudara kita yang meraih kesuksesan, bahkan mencapai kejayaan, bukan dengan bersantai-santai, bukan dengan bermalas-malasan, apalagi menganggap remeh setiap permasalahan, tetapi di sini memerlukan adrenalin, memerlukan keberanian dan jiwa yang siap dengan tantangan. Karena dengan itu Allah pasti akan bukakan jalan yang begitu banyak untuk meraih kesuksesan. Sama halnya saja kalau kita misalkan ingin mendaki gunung, karena di atas puncak sana kita ingin meraih sesuatu, ada mahkota yang begitu indah. Tentu yang namanya naik gunung, kita hiking, kita harus sabar, kita harus telaten, dan kita harus bersungguh-sungguh menapaki setiap jalan, tangga demi tangga. Baru 10 tangga, masih ada sekitar sekian puluh tangga-tangga lagi harus kita tapaki. Terus sampai mencapai puncak. Semakin kita tinggi menjulang ke langit sana, atau semakin kita tinggi sampai di atas puncak gunung tersebut, maka tentu kita akan dihadapkan dengan kelelahan. Kita dihadapkan dengan rasa diri yang letih dan capek. Tetapi ingat, sahabatku yang saya cintai, Allah pasti akan memberikan apresiasi rasa letih kita, rasa lelah kita dengan peluang-peluang yang tadi min haitsu la yahtasib, berbagai peluang yang tidak kita duga sebelumnya. Dan ini kuncinya adalah mengedepankan kesungguhan dan membuang rasa malas. Kemudian yang terakhir, di antara pintu rezeki yang bisa kita buka dengan kunci tersebut adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi kita memaksimalkan potensi ruhiyah, spiritual kita dengan banyak berdoa kepada Allah, dengan memperbanyak istiqomah ibadah kepadanya, juga memohon ampun dari segala dosa dan kemaksiatan kita, dan kita bersungguh-sungguh dalam berusaha mencari nafkah, pulang pergi atau berangkat pagi-pagi, kemudian pulang sore atau malam, kita jalani semuanya itu dengan kesabaran. Dan semuanya kita lakukan hanya untuk menjalankan syariat dan wasilah sebagai manusia yang Allah berikan kepada kita dan harus kita jalani. Dan Allah akan menghargai bukan hasil yang kita dapat. Allah bukan mengapresiasi hasil akhir atau goal dari yang kita buru selama ini, tetapi Allah pasti akan menghargai ikhtiar atau usaha keras kita. Setelah itu tentunya kita menyerahkan sepenuhnya kepada Sang Maha Pencipta, Sang Pemberi kesempatan kita untuk bekerja dan beramal. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letaknya tawakal kepada Allah. Kita berserah diri, kita menyerahkan sepenuhnya dari segala usaha, ikhtiar, pengorbanan, bahkan perjuangan dan tadhiyah kita. Setelah kita berupaya dengan berbagai cara, dengan ilmu pengetahuan kita, dengan skill dan keterampilan yang kita miliki, dengan pengalaman dan khibrah yang kita dapatkan selama ini, lalu kita juga membangun jaringan, berkomunikasi dengan banyak orang, kalau perlu bertanya dan berguru kepada orang yang sudah berhasil. Dan semuanya kita lakukan seraya kita senantiasa menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah Allah Tuhan kita yang akan memberikan hasil dari usaha dan kerja keras kita tersebut. Ini saja mungkin sahabatku yang dimuliakan Allah, beberapa kunci-kunci pembuka pintu rezeki yang mudah-mudahan kita bisa lakukan semuanya ini sambil belajar, sambil berlatih, seraya kita juga menjaga hamasah dan semangat kita untuk meraih ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya Allah akan membuka jalan kesuksesan, menghamparkan jalan dan membuka pintu-pintu yang selama ini kita ingin raih, dan kesuksesan, kebahagiaan, kejayaan sudah ada di hadapan kita. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.